Perkenalkan, nama saya Ilham Samudra, NIM ABB 117043. Halo, perkenalkan nama saya Almaisya Widya Krisma, NIM ABB 117008. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Catur Setia Aji, NIM ABB 117041, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Edi Junawan, NIM ABB 117035. Halo, perkenalkan nama saya Widayanti, NIM APB 117006. Perkenalkan, nama saya Belano Padira, NIM ABB 117003. Perkenalkan, nama saya Wijiawati Dewi, NIM ABB 117023, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017, Kampus Universitas Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan materi tentang teori lifestyle permanent income konsumsi dalam ketidakpastian dan aspek perilaku dalam konsumsi. Baik, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widiawati Dewi, saya sebagai moderator, dan rekan-rekan saya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Almaisya Widya Krisma. Perkenalkan, nama saya Belano Padira. Perkenalkan, nama saya Edi Junawan. Perkenalkan, nama saya Ilham Samudra. Perkenalkan, nama saya Rizal Catur Setia Aji. Dan nama saya Widayanti. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi. Yang pertama akan dibahas oleh Almaisya. Kepada Almaisya, saya persilakan. Apakah sudah muncul? Belum. Tapi PPT-nya udah muncul. Baik, kita tunggu operator menyediakan screen sharing terlebih dahulu. Setelah itu bisa dilanjutkan pemaparan materi oleh Almaisya. Sudah? Baik, materi yang pertama yaitu tabungan rumah tangga. Perilaku tabung rumah tangga sangat ditentukan oleh dua keputusan penting, yaitu yang pertama, seberapa besar pendapatan real yang akan digunakan untuk keperluan konsumsi, dan yang akan ditabung. Perencanaan konsumsi atau tabungan dalam rumah tangga dapat disederhanakan menjadi dua, yaitu sekarang dan masa depan. Untuk keperluan konsumsi, rumah tangga akan memaksimumkan utility sepanjang periode kehidupan. Dalam memaksimumkan utility, rumah tangga dibatasi oleh jumlah anggaran atau budget. Tabungan rumah tangga akan ditentukan oleh yang pertama yaitu pergeseran garis anggaran atau budget line, yang kedua yaitu pergeseran kurva indiferen, dan yang ketiga besarnya konsumsi saat ini dan yang akan datang. Ya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bella. Ya, terima kasih moderator. Nah, berikutnya yaitu tabungan. Nah, tabungan ini dibedakan juga menjadi dua, yaitu tabungan menurut klasik dan tabungan menurut hipotesis. Nah, yang pertama, tabungan menurut kaum klasik, yaitu tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga dengan hubungan positif. Nah, Witzel Vieneris 1977 yang menyatakan bahwa tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Terus, pendapatan klasik tentang hubungan yang positif dan signifikan antara tabungan dan tingkat bunga ini diragukan oleh ahli ekonomi setelah klasik. Nah, menurut kaum klasik, apabila seseorang menabung untuk mendapatkan sejumlah pendapatan pada waktu yang akan datang dengan tingkat bunga yang tinggi, maka tabungan saat ini dapat dikurangi dan tetap memperoleh pendapatan yang tinggi pada waktu yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu tabungan menurut hipotesis, yaitu pendapatan absolut
atau Keynes. Dalam teori Keynesian, tingkat bunga tidak ditentukan oleh interaksi tabungan investasi di pasar modal, tetapi merupakan fenomena moneter. Baik, materi selanjutnya disampaikan oleh Edi Junawan. Kepada Edi kami persilahkan. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Saudari Bella, di mana tabungan menurut klasik itu merupakan fungsi dari tingkat bunga dengan hubungan positif. Artinya di situ orang mau menabung karena ada dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunganya. Jadi ketika masyarakat tidak menabung, itu mereka dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga tersebut. Itu tadi menurut Pixel Analysis tahun 1977. Itu tadi tabungan menurut klasik. Kemudian tabungan menurut hipotesis pendapatan absolut atau Keynes. Dalam teorinya, tingkat bunga ini tidak ditentukan oleh interaksi tabungan dan investasi di pasar modal, tetapi merupakan fenomena moneter. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Ilham. Kami persilahkan. Fungsi konsumsi atau tabungan menurut Keynes ternyata dapat menyebabkan timbulnya stagnasi. Nah, agar stagnasi tidak terjadi, maka dibedakan antara fungsi konsumsi jangka panjang dan jangka pendek. Fungsi konsumsi jangka panjang menurut hipotesis pendapatan relatif mempunyai nilai APC yang konstan berbeda dengan Keynes yang selalu menurun. Dan fungsi konsumsi jangka pendeknya ialah intensifnya selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pergeseran intercept ini tidak terakomodir dalam teori Keynes. Ya. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Rijal. Saudara Rijal, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Ini saya membahas tentang tabungan menurut hipotesis pendapatan permanen. Di sini terdapat dua alternatif dari hipotesis pendapatan permanen dalam perilaku tabungan. Di sini ada pendekatan adjustment aset, ada juga tabungan rata-rata dan tingkat pertumbuhan. Sebelum kita masuk ke dalam dua aspek itu, tentunya kita harus mendefinisikan tabungan menurut hipotesis pendapatan permanen itu seperti apa. Jadi mendasar dari kelemahan yang ada pada teori Keynes dan hipotesis pendapatan relatif, hipotesis ini menyatakan bahwa konsumsi saat ini sangat tergantung pada pendapatan saat ini dan pendapatan yang dapat diperkirakan pada masa yang akan datang. Maka dari itu, di situ dibagi menjadi dua alternatif, yaitu pendekatan adjustment aset. Tabungan diartikan sebagai akumulasi aset yang spesifik dari penabung, asumsinya bahwa tingkat aset merupakan fungsi dari pendapatan permanen dan stok dari aset yang diperoleh dalam periode waktu yang panjang. Yang kedua, itu tabungan rata-rata dan tingkat pertumbuhan. Di situ didefinisikan implikasi dari pendekatan pendapatan permanen terhadap teori tabungan adalah bahwa rata-rata tingkat tabungan tergantung pada tingkat pertumbuhan pendapatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tabungan menurut hipotesis pendapatan permanen. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut oleh Saudara Widayanti. Kami persilakan. Mikrofonnya bisa dibuka dulu ya. Materi selanjutnya yaitu teori konsumsi. Pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah dan juga konsumsi rumah tangga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga antara lain yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua ada faktor non-ekonomi, serta yang ketiga faktor demografi.
Faktor ekonomi sendiri terdiri dari 4 faktor yang menentukan tingkat konsumsi. Yang pertama, pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, serta perkiraan tentang masa depan. Selanjutnya, faktor demografi, yaitu ada 2. Yang pertama, jumlah penduduk, serta yang kedua, komposisi penduduk. Dan yang terakhir, yaitu faktor non-ekonomi, yaitu faktor yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Terima kasih. Bentar. Baik, terima kasih. Tadi pemaparan dari teman-teman saya. Saya akan menyimpulkan materi yang telah kami sampaikan tadi, bahwa perilaku tabungan rumah tangga sangat ditentukan oleh 2 keputusan penting. Yang pertama, seberapa besar pendapatan real yang akan digunakan untuk keperluan konsumsi, dan yang kedua, seberapa besar pendapatan real yang akan digunakan untuk masa depan. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga terbesarnya itu ada 3. Yang pertama, faktor ekonomi, kemudian faktor non-ekonomi, dan faktor demografi. Dan perlu kita ketahui bahwa pengertian konsumsi antara lain yaitu konsumsi itu kegiatan membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan memiliki dan menggunakan barang tersebut. Nah, dalam faktor mempengaruhi besarnya konsumsi rumah tangga tadi, kita bisa lihat di faktor ekonomi itu yang ada 4 poin. Yang pertama, pendapatan rumah tangga, yang kedua, kekayaan rumah tangga, yang ketiga, tingkat bunga, dan yang keempat, perhitungan tentang masa depan. Dan kemudian faktor non-ekonomi juga bisa kita lihat. Di situ ada sosial budaya dan faktor demografi seperti jumlah penduduk, kemudian komposisi penduduk. Dan itu yang perlu kita ketahui karena besarnya konsumsi itu berpengaruh karena faktor-faktor tersebut. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom pertanyaan melalui CR. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat. Di masa pandemi kita harus produktif dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Wah.